Woi, Rp2.000 buat Anda. Baik ya, sebelum lanjut untuk bersiap-siap sebelumnya peserta pertama dari LPU ya, Dewa Sudiarte, siap-siap nih untuk tampil sebagai peserta pertama. Sebelumnya untuk diketahui sama-sama, aturan main ya, masing-masing seksi satu orang peserta, kemudian membawakan satu buah lagu, pop Indo atau dangdut. Dan terakhir, kriteria penilaian, kemampuan vokal yang dinilai, kemudian teknik bernyanyi, ekspresi, dan juga penampilan di panggung ya. Sebelumnya terima kasih Dewan Juri sudah meluangkan waktu Ibu Umi ya. Dan juga teman-teman yang lain, ada Ibu Novi, juga ada Ibu Irna ya sebagai Dewan Juri. Semoga hari ini berjalan dengan lancar lomba terakhir kita ya. Oke. Sudah bisa saya lanjut ya untuk memanggil satu peserta yang akan tampil sebagai awal pembuka ya perlombaan hari ini. Dari seksi LPU, Dewa Sudiarte membawakan lagu Cakrakan Kekasih Bayangan. Silakan. Oke. Berikut dengan joget Dewa? Oh tidak. Bagaimana, siap? Oh enggak malu. Oh, senyum Dewa, senyum. Cek, 1, 2, 3, cek. Oh cek, oke silakan. Pemilik hadiah tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku seperti bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya ikatan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku
jalani kisah cinta sendiri, cinta sendiri. Oh, aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri, cinta sendiri. Dewa Sudiarte. Mungkin boleh di-spill ya, siapakah kekasih bayangannya. Berikutnya, peserta dari seksi TMB. Beli Ketut Satnyana. Wey. Wah, ini supporternya banyak nih. TMB, TMB. Wey. Dengan lagu Buih Jadi Permadani. Wey. Cek. Jujur tidak kenal lagunya. Oke, silakan. Malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panas yang hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani, seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu.
menjadi permadani seperti bintang yang kau cuap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka hanya untuk mencintaimu. Cek satu, bagaimana Dewan Juri? Sudah siap? Oke, lanjut ya. Ke peserta ketiga. Dari seksi TU, Bapak Ngurah Mardike. Silakan Pak. Dengan judul lagu Tiara. Yeay. Ini saya dengar-dengar bisikan ya. Jadi yang tampil hari ini ada kemungkinan tampil di malam nanti. Oh. Langsung turun. Silakan Pak. Terima kasih. TU pasti juara 5, udah pasti ya. Pesimis. Cek lagi. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikkan kata asing di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh menitip puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tercekat. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terpuruk terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cinta?
Perihnya dapatkah kau merasakan? Oh tiara, perihnya dapatkah kau merasakannya? Terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya untuk lebih hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, penuh tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terhukum hanya berteman dan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara, perihnya dapatkah kau merasakan? Oh tiara, perihnya dapatkah kau merasakannya? Dapatkah kau merasakannya? Terima kasih. Juara 5 udah pasti ya. Bagaimana, aman ya? Dewan juri aman? Oke, siap. Berikutnya dari seksi siaran. Ini ibunda-ibunda siaran ini ya. Pipit Sukreni. Hihi. Dengan lagunya Terajana. Cie. Silakan. Ya terima kasih waktunya. Tadi bagus-bagus sekali suaranya ya. Siarannya padahal banyak sekali yang punya suara bagus, tapi jadi juri. Saya karena tidak bisa nyanyi, makanya tampil. Kalau bisa nyanyi nggak bisa tampil. Ayo kita tayang dari tadi suaranya, lagunya sendu-sendu. Melilit gak beli? Ayo nyanyi penari latar, maju. Kau mangatnya ada bawa hati. Oh, aduh. Musik di taman, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin
ya. Sorry. Ini harusnya tim dancer belakang tuh ada tim TMB ya. Ikutan di belakang ya. Langsung nyanyi dan nari bareng-bareng. Oke, penampilan peserta berikutnya. Ini peserta terakhir ya dari seksi pemberitaan. Membawakan lagu Yang Terdalam dari Bli Agus Mastike. Wuhuu. Ayo, ayo. Nyanyi sambil nari gitu ya. Oke. Wah, Ariel. Cek satu. Oke, silakan. Tinggalin tuh. Cek. Ku lupa semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, dan ku kenal di hati saja. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau tak kembali, kan ku kenal di hati saja. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa.
mic-nya. Wow, supporter paling banyak sepertinya terakhir ini ya. Oke, berikutnya dipersilakan untuk Dewan Juri bersidang menentukan nilai terbaik dari masing-masing penampilan hari ini. Dari 5 seksi, 5 peserta, 5 penampilan, siapakah yang akan menjadi 3 besar? Juara 1, juara 2, juga juara 3. Hadiah sudah di depan mata ya, untuk yang mendapatkan juaranya. Mungkin sambil menunggu, ada yang kurang sreg tanpa lagu satu lagi gitu. Siapa yang mau nyanyi lagi? Beli pandai atau beli tersarnyana lagi? Siapa? Sebelum saya serahkan ke Kak Irna, bagaimana? Oh, ada request dari Bu Ade. Sutraidi katanya. Beli Sutraidi. Where are you? Beli Sutraidi. Ayo. Nyanyi lagu Bali silakan. Yuk sambil nunggu hasil Dewan Juri nih. Ya habis beli Yedi siapa nih yang mau lagi? Mbak Tris. Oh, kabur. Atau Wangi. Oh, Wangi boleh ya. Oke. 3 kandidat. Oke, yang pertama dulu beli Yedi sedang memilih lagu. Oke ya. Oh, ini back soundnya ya, gong. Atau yang nunjuk, Mbak Eni. Oh trio, oke Mbak Eni, Mbak Tri sama Mbak Marga ya. Trio, weh Sutraidi, my bestie. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Merasa cager andal tekan pendewekan nyalanang kena hideman buka senggake kia pegalengin Cina pacang seriap lep-lep beli ke daun lo beli terlena lo sing bungan belikan di mengipi keliwat deman nela benilo mongbokin manis munyine manesin buka semut mati digulani ulian manis mengemasin beli kecewa lo beli merana lo ulian lo kena beli terluka ketebak diodiem aduh beding ni rasanya ulian mugu munyi manis sakit hati ni jani beli dam pedang aduh sakit kena beli ni buka mepanggang aduh sakit ulian ni lo tresnan beli ni gambang ayo Dewa bantu Dewa bantu Dewa. Terima kasih. Baik, satu lagu lagi kata Bu Umi, request bagaimana?
Sudah ready untuk berikutnya? Oh, bagaimana Bu? Langsung saja pengumuman hasil Dewan Juri. Oh, langsung saya alihkan ke Kakak Ari. Oh, pengumuman dulu. Oke. Baik, untuk Ibu Umi selaku Ketua Dewan Juri kami persilakan untuk mengumumkan hasil lomba karaoke hari ini. Oke. Om Swastiastu, teman-teman semuanya, salam sehat. Saya mau mengumumkan juara lomba karaoke yang ternyata bakatnya teman-teman ini luar biasa loh. Jadi nanti masing-masing harus membentuk tim sendiri, vokal grup masing-masing di TMB, LPU, siaran, pemberitaan, dan tentu saja kalau siaran ini sudah pada sering ngomong ya. Jadi berdasarkan hasil penilaian dari 3 Dewan Juri, saya akan umumkan dari bawah dulu. Juara Harapan 2. Juara Harapan 2 dengan nilai 830, juaranya adalah Tata Usaha. Ini nilainya perbedaannya cuma dikit-dikit, artinya semuanya bagus nyanyinya. Kemudian juara Harapan 1. Juara Harapan 1 adalah tim TMB. Juara 3. Juara 3 adalah siaran. Nilainya 855. Kemudian juara 2. Juara 2 tadi sangat alot, kita bertiga nilainya bedanya cuma 0,0 sekian. Juara 2 pemberitaan 900, nilainya adalah 925. Dan pastinya ini juara 1 nilainya 945 dari LPU. Selamat untuk para pemenang, luar biasa. Mungkin Pak Parto ini bisa menjadi kegiatan rutin kita setelah senam, kita nyanyi-nyanyi karaoke di belakang. Sip, biar nanti juara semua gitu ya. Oke, baik, terima kasih Om Santi Om. Baik, terima kasih Bu Umi untuk pengumuman lomba intern lomba karaoke hari ini ya. Dan berikutnya saya serahkan untuk acara berikutnya kepada Kak Irna ya. Lagi sibuk sepertinya. Untuk acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang akan terselenggara sebentar lagi. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, karyawan-karyawati LPP RRI Singaraja untuk berkumpul di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja untuk yang masih di ruangan masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Dias. Ya. Aku belum nulis ya, jangan dibuang tuh ya. Baik, mohon perhatian sekali lagi kepada seluruh angkasawan, angkasawati LPP RRI Singaraja yang masih berada di dalam ruangan untuk segera berkumpul kembali di Wantilan Laksana LPP RRI Singaraja.
karena acara akan segera kita mulai. Baik, mohon izin sekali lagi acara akan segera kita mulai. Demikian warta berita siang hari ini. Tetaplah bersama kami untuk Selamat siang dan selamat datang di Wantilan Budaya LPP RRI Singaraja. program 3. Saya Iwan Prala. Selamat siang. Baik, mohon perhatian sekali lagi. Kita akan segera ikuti acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI LPP RRI Singaraja. Sekali lagi kami mohon kepada angkasawan angkasawati LPP RRI Singaraja untuk segera menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Iya, mungkin maju bagian depan Ibu Emi dan Pak Ngurah, karena biar enggak ini ya, biar enggak oleng. Terima kasih. Baik, langsung saja, karena waktu sudah terus berjalan, segmen acara kita masih banyak. Selamat siang dan selamat datang di Wantilan Budaya LPP RRI Singaraja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala LPP RRI Singaraja, yang kami hormati Kepala Bagian TU LPP RRI Singaraja, pejabat struktural dan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI Singaraja. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI ke-77 LPP RRI Singaraja tahun 2022 dengan tema Kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Hadirin yang berbahagia, penyulutan obor Tri Prasetya RRI ke-77 LPP RRI Singaraja diawali dengan pembacaan sejarah singkat RRI Singaraja oleh Nyoman Wirati, SPD. Ringkasan berdirinya RRI Singaraja. RRI Singaraja diresmikan berdirinya sebagai stasiun relay pada tanggal 1 Mei 1957 pada sebuah gedung peninggalan Belanda di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja. Pada waktu itu, RRI Singaraja masih di bawah pengawasan dan tanggung jawab RRI Denpasar dengan pimpinan Bapak R. Bambang Kartono Naftali. RRI Singaraja memiliki sebidang tanah seluas 1,35 hektar yang dahulu merupakan tanah milik dari beberapa orang, lalu dibeli oleh RRI melalui otorisasi pada bulan Juli 1951 yang pelaksanaannya dilakukan oleh PU Provinsi Sunda Kecil sebesar Rp165.000 uang lama. Mengingat kegiatan pemerintahan dalam bidang melayani konferensi, tamu negara, wisatawan, kesenian, kebudayaan, dan kepartaian
yang sebagian besar berkisar di Kota Denpasar, maka pembangunan studio dititik beratkan di Kota Denpasar dulu, sedangkan tugas siaran yang berlangsung di Singaraja diusahakan oleh Studio Denpasar pada waktu tertentu. Atas desakan masyarakat Buleleng melalui Gubernur Sarimin Rekso Diharjo, waktu itu agar di Singaraja ada studio dan melakukan siaran sendiri, maka dengan adanya tuntutan itu, Gubernur menyerahkan perumahan sebagai studio dan tempat bekerja, yaitu rumah yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja. Pada tahun 1956, RRI Singaraja mendapat otorisasi sebesar Rp250.000 uang lama. Karena dengan itu tidak mungkin bisa membangun studio, maka uang itu digunakan untuk memagari tanah yang telah dibeli, membuat rumah untuk diesel, menambah ruang belakang, membuat akustik studio, pengapuran, dan membuat antena studio darurat. Bahan-bahan dan peralatan teknik studio seluruhnya diambil dari persediaan Studio Denpasar berupa diesel 7,5 kVA, pemancar, versteker, dan lain-lain, termasuk pegawai inti. Sekitar tahun 1960, pada saat Nusa Tenggara sudah dipecah menjadi 3, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, ada gagasan dari pusat untuk menghapus RRI Singaraja karena beranggapan bahwa di Provinsi Bali yang tidak begitu luas, sudah cukup kalau memiliki sebuah stasiun radio, yaitu di Denpasar, mengingat Denpasar sebagai ibu kota provinsi. Namun gagasan pusat tersebut mendapat tantangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng, bahkan dijadikan RRI regional bila mana perlu, sebab siaran-siaran yang dipancarkan oleh RRI Denpasar tidak dapat diterima di Singaraja. Kemudian menjelang akhir tahun 1969, timbul lagi suatu kejadian aneh, di mana rasa tidak puas dilancarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sendiri terhadap RRI, dengan adanya laporan yang mengatakan bahwa RRI Singaraja tidak dapat diterima di kawasan Singaraja. Namun berkat usaha kepala stasiun almarhum Suyadi Haryo Lukito, tantangan keras masyarakat waktu itu dapat ditanggulangi bersama-sama dengan Inspektur Teknik Nusantara II di Surabaya, Suharyanto, dengan mendatangkan pemancar baru yang berkekuatan 1 kW. Perkembangan selanjutnya, RRI Singaraja harus tetap ada dan harus tetap hidup. Maka sebaiknya lah kalau stasiun ini dilengkapi dengan alat yang diperlukan seperti alat musik dan gamelan, dengan segala cabang seni budaya daerah yang ada, serta yang perlu digali, dibina, dan dikembangkan. Kini RRI Singaraja memiliki 3 programa, yaitu Programa 1, Programa 2, dan Programa 3. Dan dalam operasionalnya telah didukung oleh peralatan pemancar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kalibukbuk, Tamblingan, dan Tejakula. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, kini ditetapkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dengan demikian maka RRI Singaraja tetap eksis dan melayani pendengarnya dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Hari Radio ke-77.
Selamat siang. Yang terhormat Kepala Stasiun RRI Singaraja, yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Singaraja, serta rekan-rekan angkasawan, angkasawati yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur saya hadapkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkatnya lah kita masih bisa berkumpul di sini dalam suatu keadaan tanpa kekurangan suatu apapun. Adapun saya di sini selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Hari Radio yang ke-77 di tahun 2022. Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan meliputi upacara pembukaan Hari Radio yang ke-77 pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, lomba menyanyikan lagu kemerdekaan tingkat TK se-Kabupaten Buleleng dan Basar UAFKM se-Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Agustus. Kunjungan sosial ke Panti Asuhan Amanah Desa Tegalinggah pada tanggal 6 September 2022. Temu kangen pensiunan pada tanggal 7 September 2022. Donor darah pada tanggal 8 September tahun 2022. Senam bersama dan malam renungan pada tanggal 9 September. Serta lomba intern yang kami adakan setiap hari Jumat. Dan pada hari ini tanggal 11 September telah dilaksanakan apel bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-77 ziarah ke Taman Surastama, dan yang saat ini berlangsung apel penyulutan obor Tri Prastia RRI. Dan terakhir, pergerakan budaya nanti malam pukul 19 WITA. Dapat kami laporkan seluruh kegiatan telah berjalan dengan lancar. Dan berikut rekapan peringkat lomba intern antara seksi di kita. Peringkat pertama yaitu pemberitaan, peringkat kedua tata usaha, peringkat ketiga siaran, peringkat keempat TMB, dan peringkat terakhir LPU. Peringatan Hari Radio tahun ini kami akan selenggarakan dengan sesederhana namun tetap bermakna. Demikian yang dapat kami sampaikan kali ini. Tidak lupa kami segenap panitia memohon maaf jika masih terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih. Demikianlah laporan Ketua Panitia Hari Radio ke-77. Selanjutnya, sambutan Kepala LPP RRI Singaraja kepada Ibu Tri Umi Setiawati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kasubag TU beserta seluruh struktural dan seluruh koordinator, subkoordinator dan angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Singaraja. Saya memberikan apresiasi bagi semua teman-teman angkasawan-angkasawati RRI Singaraja yang telah membuat acara kita meskipun secara sederhana tetapi tetap bermakna untuk kita semuanya. Namun dari itu, karena sekali lagi teman-teman
kita hari ini adalah memperingati hari ulang tahun kita. Hari ulang tahun RRI yang telah memberikan segala hal, baik itu materi, baik itu wawasan, baik itu pengetahuan, pengalaman bagi kita semua. Sehingga saya mohon teman-teman hormati Hari Radio ke-77 tahun ini, kita rayakan bersama-sama, kita akan membangun ini bersama-sama untuk kemajuan RRI. Sekali lagi, tema kita adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kedepan, bagaimana kolaborasi antara semua seksi dan juga dengan seluruh stakeholder ini akan terus kita tingkatkan. Untuk itu, tolong teman-teman, saya berdiri di sini memohon, meminta teman-teman untuk kembali menyatukan hati, menyatukan tekad untuk saling berkolaborasi agar RRI Singaraja ini semakin maju dan semakin kuat. Nanti malam kita masih melaksanakan satu kali lagi acara. Saya tetap minta teman-teman hadir semua, kecuali dengan alasan yang tepat kita akan pertimbangkan. Saya terus terang meminta kepada Pak Parte selaku Kasubag TU untuk memantau kehadiran teman-teman semua. Alhamdulillah tahun ini 2 nominasi Suara Kencana kita masuk. Tidak pernah kita bayangkan itu. Saya berharap meskipun yang satu dokumenter video, dokumenter budaya, kita belum tahu ada di mana urutan keberapa, tetapi nanti malam semua akan terjawab. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, dokumenter budaya juga menjadi 3 besar. Dan tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Iren. Alhamdulillah kategori filler kita juara 1 dan insya Allah saya bertekad bersama manajemen untuk memanfaatkan hadiah yang nanti akan kita dapatkan. Selain untuk memajukan RRI Singaraja terutama terkait dengan produksi video, audio, tetapi juga untuk kebersamaan kita. Itu saja teman-teman, sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman semua dan tentu saja saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semua angkasawan, angkasawati RRI Singaraja. Saya tutup dengan semboyan kita, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Ibu Tri Umi Setiawati. Dan pastinya kabar yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tri adalah kabar yang paling membahagiakan untuk LPP RRI Singaraja hari ini. Baik, untuk selanjutnya pembacaan doa. Untuk itu kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Izinkanlah kami memimpin doa ini dengan cara berdoa dalam ajaran agama Hindu dan umat agama lain dipersilahkan untuk menggunakan cara berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Om Swastiastu. Om Awignu Om Astuyu Anemu Asidum. Om Samu
sumbam jagat natuh sarwa apapun nirantaram sarwa karya mindu ade pranamya surya iswara Om Ayu Radi Asawardi Radi Pranyam Sukha Asriyam Dharma Santanara Adisya Santuta Sabtu Wradayam Om Dirgayu Tata Suswaha Om Sang Yang Widi Tuhan yang menguasai ketiga alam berbuah suah. Kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini, Minggu 11 September 2022, kami menyelenggarakan upacara prosesi penyelutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-77. Om Hyang Widi, dalam suasana yang hikmat ini, kami memohon kiranya Engkau jadikan peringatan Hari Radio ke-77 ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, agar dapat berkonsentrasi dan mengerahkan potensi yang kami miliki untuk membangun negeri ini. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk, semaikan hati ini dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam memajukan negeri yang kami cintai ini. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkan tugas ini sebagai angkasawan-angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban tak sanggup kami memikulnya. Rahmatilah dan mudahkanlah segala urusan serta bimbinglah kami ke jalan Engkau muliakan. Om Hyang Widi, hanya kepadamu kami kembali, dan hanya kepadamu pula kami berserah diri. Semoga Engkau mengabulkan permohonan ini. Om Sri Ambawantu, Sukha Ambawantu, Purna Ambawantu, Om Sambo Sampurnaya Namo Swaha, Om Santi 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 Om. Hadirin duduk kembali. Baik, hadirin yang berbahagia, angkasawan angkasawati LPP RRI Singaraja. Selanjutnya adalah acara pemotongan tumpeng oleh Kepala LPP RRI Singaraja yang akan didampingi oleh Bapak Kasubag TU dan Ibu Koordinator Seksi LPU. Dan pemotongan tumpeng akan diberikan kepada angkasawati paling muda yang masih bertahan, yaitu Nuriska, dan angkasawan paling tua yaitu Bapak Ketut Parne. Silakan Ibu, sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun atau Happy Birthday? Boleh, Happy Birthday? Oke. Sama-sama ya sambil potong tumpengnya, nanti Ibu memberikan kepada Nuriska terlebih dahulu. Musik mungkin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday RRI. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday RRI. Hadirin mohon berdiri. Sama-sama kita akan saksikan, oh tiup lilinnya, oke. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Selamat Hari Radio ke-77 dan langsung Ibu
Umi, ya, memberikan potongan tumpeng yang pertama kepada Angkasawati paling muda. Nanti siapakah yang akan menggantikan yang paling muda ya? Nuriska masih ya, masih muda walaupun udah punya anak. Bertahan muda pokoknya. Oke. Baik, Rizka lagi diet Bu, jadi dikit aja Bu. Rizka lagi diet karbo, jadi cabai aja Bu sama nasi. Oh lilinnya boleh. Baik. Iya musik, happy birthday. Selamat ulang tahun juga boleh. hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Enggak, udah. Iya. Ya, selanjutnya untuk Bapak Ketut Parne selaku angkasawan paling paling tua. Juga kalung hati, maaf bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Mudah-mudahan melindungi Angkasawati yang berhak mendapatkan potongan tumpeng dari Ibu dan juga yang sudah didampingi oleh Bapak Kasubagtayu dan Koordinator Seksi LPU. Kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa walaupun kita sederhana tapi terasa sekali ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita untuk hari ini. Baik, selanjutnya penyerahan bantuan beasiswa dari KPN Angkasa. Nantinya ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Ngurah Mardike. Baik, yang pertama saya panggil untuk tingkat SD. Bersekolah di SD Dana Punya, Komang Tristan Natawiguna meraih peringkat pertama. Putri dari Nyoman Wirati. Ya putra, mohon maaf putra dari Nyoman Wirati. Silakan naik ke atas panggung sayang. Mohon maaf Mbok Rati. Selanjutnya yang masih tingkat SD ya. Bersekolah di SD Tri Amerta Singaraja. Meraih peringkat pertama. Dialah putra dari Nyoman Heni Batalia Teriana. Selanjutnya I Ketut Brian Krishna. Putra dari Ketut Satnyana. Bersekolah di SD Negeri 3 Banjarjauh Singaraja, Putu Hasya Karnivalina Rukmana meraih peringkat ketiga. Putri dari Iren Puspitasari. Selanjutnya bersekolah di SD Tri Amerta Singaraja meraih peringkat ketiga. Pande Ketut Ayunda, putri dari Ketut Sandiase SE. Ini kakeknya yang mewakili ya. Baik, selanjutnya untuk tingkat SMP, bersekolah di SMP Negeri 1 Singaraja. Putu Herviona Marsoni meraih peringkat kedua, putri dari Novianti. Dan selanjutnya untuk tingkat SMA, bersekolah di SMA Negeri 4 Singaraja, Gede Angga Indrawan meraih peringkat ketiga, putra dari Komang Yuse Aryawan. Silakan Bapak. Ya nanti simbolis dulu kalau enggak dibuat ya. Baik, kita nantikan ya penyerahan
penyerahannya langsung oleh Ketua KPN Angkasa Singaraja yaitu Gusti Ngurah Mardike. Jadi inilah dia putra-putri dari angkasawan, angkasawati LPP RRI Singaraja yang berprestasi, mungkin jadi pemicu atau acuan buat yang lainnya nantinya tahun ke depan siapa tahu ada. Baik. Baik, kita ulang lagi ya, yang dari SD. Yang SD itu yang pertama itu ada putra dari Nyoman Wirati, Komang Tristan Natawiguna, peraih peringkat 1 di sekolahnya di SD Dana Punya. Mana dia putra dari Ibu Nyoman Wirati? Ya, Tristan. Selamat Tristan. Semoga prestasinya bisa terus dipertahankan tahun depan ya. Berikutnya adalah putra dari Nyoman Heni, meraih juara pertama. Baik Adrian ya. Berikutnya putri dari Iren yang bersekolah di SD Negeri 3 Banjar Jawa, Putu Hasya Karnivalina Rukmana. Selanjutnya adalah Pandai Ketut Ayunda, putri dari Ketut Sandiase. Putri Pandai ya. Tingkat SMP ada Putu Herviona Marsoni, putri dari Novianti. Dan tingkat SMA putra dari Komang Yuse Aryawan. Nah ini yang dua ini sebenarnya tidak sah ya. Yang datang adalah kakek-kakeknya. Salah ya, orang tuanya langsung. Baik, selamat. Mungkin mau foto bersama dulu Ibu? Boleh ya, silakan sama Bapak KPN, silakan Ibu sama yang lain ya. Boleh Bapak, Ibu Desri silakan. Silakan. Pokoknya pertahankan ya untuk adik-adik dan mungkin nantinya hampir semua putra-putri dari angkasawati RRI Singaraja semuanya berprestasi ya. Baik. Kembali ke tempat, ya selamat sekali lagi. Terima kasih sudah bisa hadir. Yang gak hadir tolong bagi saya. Salah ya. Terima kasih Bapak. Iya. Yuk balik lagi ya. Terima kasih adik-adik. Semangat selalu belajarnya dan tetap berprestasi ya. Iya. Ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu ya untuk semuanya. Ini adalah acara kita, jadi ini adalah yang paling ditunggu-tunggu dan nanti kami mohon kembali lagi-lagi Ibu Umi untuk memberikan hadiah-hadiahnya, penyerahannya ya. Kita akan umumkan dan juga menyerahkan hadiah-hadiah lomba intern antar seksi dalam rangka Hari Radio ke-77 tahun 2022 LPP RRI Singaraja. Kita akan urut dari peringkat ke-5. Peringkat 5 diraih oleh seksi LPU. Peringkat 4 diraih oleh seksi TMB. Peringkat ketiga diraih oleh seksi siaran. Peringkat kedua diraih oleh seksi TU. Dan boom, peringkat pertama diraih oleh seksi pemberitaan. Silakan yang mewakili dari setiap seksi untuk naik ke atas panggung nanti di Ibu silakan. Kembali lagi-lagi kami mohon kesempatannya, waktunya. Baik, selamat sekali lagi. Oh oke, nanti lagi foto bareng lagi ya kalau begitu ya. Nanti siap-siap kami mohon kepada untuk Bapak Kasubag TU nanti akan memberikan hadiah untuk lomba karaoke ya Pak dan Ibu.
Sudah senyum? Ya, terima kasih. Kembali ke tempat. Selanjutnya adalah penyerahan untuk hadiah lomba karaoke. Saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu Deksri dulu deh, memberikan hadiah untuk juara 5 dan 4. Juara 5 diraih oleh seksi TU dengan nilai 830. Juara 4 TMB dengan nilai 853. Silakan, ayo. Siapa yang mewakili 25 dan seksi pemberitaan 925 dan LPU 945. Untuk Bapak Kasubag TU, kami silakan memberikan hadiahnya kepada juara kita. Ini dia kompetisi karaoke LPP RRI Singaraja tahun 2022. Dimohon pertahankan kalau yang udah jadi juara. Yang belum, hayu semangat. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets. Ya, selamat untuk pemenang kita. Bapak Aji, foto bersama dulu nggih. Ya, di tengah-tengah. Baik. Kalau bandara Baik. baru IKN tersebut bisa diselesaikan pada 2024 mendatang. Ulang kembali ya untuk penyerahan piala juara umumnya ya, yaitu aku seksi pemberitaan. Yeay. Di sini aja Mas Agus, di sini aja kata Ibu. Ya, ini dia dari seksi pemberitaan yang berhak mendapatkan piala bergilir. Selamat dan memotivasi pastinya ya. Sekedar informasi buat semua teman-teman angkasawan, angkasawati LPP RRI Singaraja, nanti malam yang datang ada door prize. Jadi wajib datang ya. Door prize-nya akan dikeluarkan nanti malam dari Ibu pastinya. Baik, kita akan nantikan prosesi acara penyulutan obor Tri Prasetya dari RRI Jakarta. Kita akan kasih dulu lagu-lagu untuk semua yang ada di sini. Dan juga terdapat Kepala Badan Kriminal Kabar Komjen Agus Ardianto tidak makal. Untuk informasi dan informasi lainnya, pendengar dapat mengakses di laman resmi RRI.co.id. Berita. Jaringan berita nasional. Menyapa siang. Saat lagi akan dilangsungkan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka HUT RRI ke-77 langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh. Bagaimana situasi saat ini? Di sana sudah ada Safera dan Alfred Suter. Safera dan Alfred, silakan. RRI akan semakin profesional. Ya,
Baik, terima kasih Iwan dan juga pendengar. Langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta, sesaat lagi akan dilangsungkan penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi kegiatan rutin RRI di setiap tahunnya dan juga menjadi rangkaian dari HUT RRI. Dan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan disulutkan obor Tri Prasetya dilakukan oleh Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo. Dan untuk situasi di Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta saat ini, memang saat ini telah dihadiri oleh sejumlah direksi dan juga Dewan Pengawas LPP RRI. Alfred. Ya, Zafira dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini memang persiapan atau sejumlah persiapan sudah dilakukan. Seperti di panggung utama sudah nampak obor Tri Prasetya yang nantinya akan dilakukan penyulutan langsung oleh Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo. Dan memang bila digambarkan saat ini jajaran ataupun Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo bersama jajaran sudah hadir di ruangan Auditorium Abdul Rahman Saleh di lantai 2 gedung LPP RRI di Jakarta. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Tristanto beserta dengan jajaran dewas lainnya. Kami masih menunggu jalannya prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang akan dilakukan, yang merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan HUT RRI ke-77 yang mengangkat tema kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Sedikit mengulas pendengar bahwa kolaborasi untuk Indonesia Kuat ini tadi disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI menjadi kunci di era saat ini. Secara internal, RRI ingin semua pihak semakin terlibat dalam posisi masing-masing dan bahu-membahu untuk bersama-sama membesarkan LPP RRI. Banyak pesan atau banyak capaian yang juga tadi disampaikan dalam upacara bendera mengawali rangkaian kegiatan. Dan langsung saja, mari bersama kita ikuti upacara ataupun penyulutan obor Tri Prasetya yang baru saja dimulai. Selamat pagi dan selamat datang di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta di hari yang istimewa 11 September 2022 untuk mengikuti acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Radio Republik Indonesia. Baik, pendengar, kita akan ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-77 langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh. Jaringan Berita Nasional. Ya, baik, nanti kita akan bergabung ya dengan rekan-rekan kami di Auditorium Abdul Rahman Saleh untuk mengetahui juga nanti situasi terkini di sana, dan juga nanti kita akan ikuti siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. RRI juga terus melakukan inovasi ya untuk mengakomodir semua kebutuhan pendengarnya. Jadi Anda yang ingin mendengarkan kami bisa melalui beragam cara. Tentunya salah satunya dengan menggunakan aplikasi di ponsel pintar Anda. Saat ini RRI terus mengembangkan RRI Playgo, sebuah aplikasi, sebuah wadah untuk mendengarkan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Dan kali ini aplikasi tersebut sudah kembali dirilis dengan menambahkan banyak fitur. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur-fitur tambahan yang sudah di-launching juga pada bulan Agustus yang lalu. Aplikasi RRI Playgo disebut sudah diperbaharui, ditambahkan ke dalam aplikasi ini sudah banyak sekali ya fitur-fitur yang cukup menarik yang bisa Anda pakai. Ada fitur live comment di mana pendengar bisa langsung berinteraksi langsung dengan penyiar di channel favoritnya. Jadi Anda bisa mendengarkan Pro 3, mendengarkan Pro 1, kemudian Pro 2 atau juga Pro 4 langsung. Ini juga nanti langsung akan ditanggapi oleh redaksi kami. Selain itu juga aplikasi RRI Playgo yang dikelola oleh
RRI saat ini juga sudah mengeluarkan logo baru yang berbeda dengan logo-logo sebelumnya. Layanan konten yang disampaikan di sini juga cukup menarik ya. Ada format live visual streaming, live radio streaming, ada playlist musik, podcast dan video, baca berita, baca artikel, dokumen dan juga gambar. Jadi Anda bisa lebih berinteraksi lah ya dengan mobile apps RRI Playgo yang baru ini. Tentu ini bisa Anda manfaatkan dengan mengunduh aplikasi ini di ponsel pintar Anda, baik menggunakan RRI, maksud kami menggunakan Google Play Store ya, atau juga di App Store. Nah, ini juga Anda bisa unduh aplikasinya. Jadi jangan lupa untuk bisa mengunduh aplikasi ini. Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja Anda berada. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan apapun begitu ya, termasuk juga ucapan HUT ke-77 untuk RRI, silahkan. Anda bisa bergabung di line telepon atau juga lewat WhatsApp. Saya sapa Pak Ahmad Zuhri dulu di Sumbawa Besar. Pak Ahmad. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Ahmad. Gimana kabarnya? Kabar baik Mas Iwan. Alhamdulillah. Silakan Pak Ahmad. Apa yang ingin disampaikan? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Mas Iwan. Terima kasih Pak Ahmad. Iya. Ya di usianya yang ke 77 tahun hari ini. Iya. Saya selaku pendengar setia RRI khususnya Pro 3 ya, mengharapkan untuk kepada para angkasawan, angkasawati RRI untuk terus memacu sinergitas dan kekompakan para angkasawan para angkasawan RRI untuk menjembatani keutuhan informasi sehingga RRI sebagai lembaga penyiaran publik tetap eksis dan profesional. Terima kasih Pak Ahmad Zuhri. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pro 3. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ada Pak Suranto juga di Malang. Pak Suranto, selamat siang. Selamat siang Bang Iwan Prala. Ya. Suranto di Malang. Ini saya Pak Suranto, singkat saja Pak Suranto karena kita akan siaran langsung ini Pak. Ya, dan pendengar, kini saya ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia sebagai rangkaian acara peringatan Hari Radio ke-77. Baik, saatnya kita menantikan prosesi acara penyulutan obor Tri Prasetya dari RRI Jakarta. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita ikuti upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka Hari Radio ke-77 tahun 2022. Hadirin dimohon berdiri. Baik, berikut siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia sebagai rangkaian acara peringatan Hari Radio ke-77 disampaikan Safira Amalia dan Alfred Sututer. Langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Sesaat lagi kita akan menantikan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang menjadi rangkaian HUT RRI ke-77 yang juga ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh RRI pada puncak Hari Radio ke-77. Kami masih menantikan penyulutan obor yang akan dilakukan langsung oleh Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo.
Saat ini situasi di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Hadirin yang diikuti oleh angkasawan-angkasawati RRI, berikut juga Dewas dan juga direksi dari LPP RRI masih menantikan penyulutan obor Tri Prasetya. Ya pendengar, memang benar sekali di Auditorium Abdul Rahman Saleh di lantai 2 gedung LPP RRI di Jakarta ini memang sudah dipenuhi oleh tamu undangan dan juga angkasawan dan angkasawati dari LPP RRI. Dan bisa dipastikan juga ini dalam penerapan kegiatannya juga ada penerapan protokol COVID-19 sehingga dipastikan seluruhnya aman dari penyebaran COVID-19. Dan nanti memang sesuai jadwal ini penyulutan obor Tri Prasetya ini akan dilakukan pukul 11.00 waktu Hadirin Indonesia yang Barat. berbahagia, Sementara bila kita waktu nantikan Indonesia tanda waktu pukul Tengah, ini 12 waktu akan maju Indonesia 1 Tengah. jam. Artinya akan dilakukan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu Indonesia Timur itu artinya akan berlangsung pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Dan benar sekali, saat ini kami masih menunggu prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdul Rahman Saleh yang akan dilakukan atau dinyalakan Aku
impian kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tri Prasetya landasan kerjanya, Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara selanjutnya kita akan ikuti langsung dari RRI Jakarta.